Iya, terima kasih. Kita mengawali perkuliahan ini, kita harus memperkenalkan dulu dan menyampaikan PPS. PPS ini adalah rencana pembelajaran selama 6 bulan ke depan. Artinya satu semester ada beberapa topik lagi yang harus kita pelajari, dan terlebih dahulu kita harus memperkenalkan dulu beberapa item yang harus kita kerjakan ke depan, termasuk media pembelajaran, termasuk bagaimana penilaian, termasuk membuat kontrak perkuliahan. Nah, ini dalam kuliah manajemen strategi kita harus melihat dulu, baru kita ambil, karena mata kuliah ini mata kuliah bersyarat. Biasanya ini kan dipelajari oleh semester 8, tapi melihat ada semester bawah yang semester 6 mengambil mata kuliah ini, maka jelas harus mempertimbangkan dulu, melihat pengantar bisnis, pengantar manajemen, manajemen keuangan 1, 2, manajemen pemasaran, SDM, manajemen sumber daya manusia, dan teori ekonomi mikro dan makro. Kalau itu sudah selesai, berarti boleh Anda menumpang. Menumpang di atas itu hak daripada mahasiswa. Tetapi harus mempertimbangkan juga ada beberapa mata kuliah yang bersyarat. Nah, kemudian kita melihat dulu deskripsi dari singkat mata kuliah. Mata kuliah ini membahas tentang strategi. Lebih kita cenderung ke strategi sebuah perusahaan. Ini meliputi 3 tahapan. Biasanya itu dalam strategi kita harus membuat 3 tahapan. Sebelum kita masuk ke tahapan, kita harus membuat dan menganalisis dulu yang termasuk dari visi misi. Nah, bagaimana dengan analisis lingkungan, baik eksternal maupun internal. Kemudian masuk kita ke tahapan, kita harus membuat formulasi daripada strategi. Yang pertama kita harus membuat formulasi, kita formulasikan dulu strategi itu gimana. Nah, kemudian baru kita melakukan implementasi daripada strategi. Setelah kita melakukan formulasi, kita mengimplementasikan, kemudian pada tahap terakhir kita melakukan evaluasi. Ada 3 tahap ya. Itu perlu diingat, ada 3 tahap. Nah, kemudian kalau kita membandingkan bahwa formulasi dan implementasi strategi mereka sangat berbeda. Sedangkan formulasi itu lebih cenderung ke ilmu strateginya, sedangkan implementasi lebih cenderung ke bagaimana teori pelaksanaan kegiatan daripada formulasinya yang sudah diformulasi dan diimplementasikan ke dalam bentuk kegiatan. Nah, kalau kita melihat umpamanya di formulasi, perumusan strategi adalah memposisikan kekuatan sebelum dilakukan tindakan. Kekuatan yang mana tadi? Itu tadi pasti kita ada analisis bagaimana kekuatan dan hambatan dari dalam atau kekuatan dan hambatan yang datangnya dari dalam perusahaan itu sendiri. Nah, kemudian kalau kita melihat implementasi strategi adalah mengelola kekuatan yang manage semua aspek selama tindakan dijalankan. Nah, berarti dia lebih mengarah ke operasional. Sedangkan itu formulasi adalah sebuah strategi, perumusan strategi itu sendiri. Bagaimana kita merumuskan, bagaimana kita mengimplementasikan, kemudian bagaimana kita mengawasi. Ya, hampir sama dengan ilmu manajemen ya. Ilmu manajemen itu kan ada yang unsur-unsur manajemen itu ada 4 ya, betul nggak? Yes. Nah, ada 4, yaitu planning, organizing, kemudian executing, kemudian controlling. Nah, bersama juga seperti itu. Nah, kemudian apa capaian kita dalam pembelajaran ini? Yang saya harapkan ini setelah kita mempelajari, maka saya harapkan bahwa mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan 3 tahapan utama dalam manajemen strategi tadi. Apa 3 tahapan tadi? Pertama, formulasi strategi. Yang kedua, implementasi strategi. Yang ketiga adalah evaluasi strategi. Nah, kemudian adalah mahasiswa mampu memahami dan membedakan antara ketiga tahapan utama dalam manajemen strategi. Kita bisa mengatakan dan bisa kita menentukan, oh ini masih tahap formulasi, ya kan? Kalau sudah dikerjakan, sudah mulai bertindak di lapangan, oh ini tahapnya implementasi.
Kalau melakukan pengawasan, tahapnya ini tahap terakhir adalah melakukan evaluasi atau melakukan pengawasan. Kemudian seterusnya mahasiswa memiliki keterampilan dalam merumuskan strategi dari sebuah perusahaan yang dijadikan sebagai studi kasus dalam tugas mata kuliah manajemen strategi. Nah, ini nanti kita buat debat ya. Kita buat kelompok, kita buat debat. Itu biasanya nanti di pertemuan 14 dan 15 saya sudah khususkan di situ kita debat sebelum kita puas. Pokoknya satu kelompok itu membuat satu masalah, membuat satu berupa karya tulis atau makalah, lalu kita bahas di sini apa yang menjadi masalah. Oke, kawan-kawan tunjukkan apa masalahnya, apa kasusnya, kita bahas secara bersama-sama. Jadi di sini saya rasa lebih hidup suasana untuk belajar. Kenapa? Kita kan saling memberikan ya pendapat masing-masing. Pasti di antara kita ini pendapatnya beda-beda. Pasti itu. Ini yang harus kita bahas dalam mata kuliah ini. Ini singkat saja, hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hanya 10 kita bahas. Nah, topik pertama yaitu seperti kita hari ini, saya menyampaikan dulu RPS. Nah, kemudian kita overview daripada mata kuliah. Nanti kemudian kita buat penandatanganan kontra mata kuliah. Boleh kan? Nah, kemudian seterusnya B adalah sifat dari strategi manajemen. Kemudian penilaian eksternal, dan kemudian external assessment, dan kemudian strategi analisis and choice, yang pemilihan. Nah, seterusnya sampai 12, pada akhirnya nanti kita melakukan strategi evaluasi. Di situ nanti setelah kita bahas itu, kita masuk ke pengerjaan tugas. Laptop, proyektor, kemudian whiteboard, kemudian internet, kemudian nanti apa? Video visual. Kita akan buat, boleh juga di tugas nanti buat video visual atau menggunakan audio visual, boleh. Nah, itu semua. Jadi kita menggunakan semua teknologi yang ada. Termasuk nanti pengambilan materi-materi itu saya masukkan ke Google. Oke, silakan download. Jadi nggak susah memperoleh materi, boleh didapat melalui media. Ya udah cari di situ, ambil. Seperti di semester 4 sekarang saya masuk, udah kasih link semua, ambil di sini. Jadi Anda tidak perlu merancang lagi, saya sudah buat materinya di situ. Tinggal ambil, kemudian kita masuk, saya jelaskan, pakai PowerPoint dengan presentasi sudah saya jelaskan. Nah, pasti ada pertanyaan, silahkan bertanya. Nah, kemudian metodenya bagaimana Pak Rifa? Kita menggunakan metode yang pertama kita buka, pasti kita kita melakukan ceramah seperti ini. Setelah ceramah kita melakukan presentasi, termasuk tugas-tugas nanti kita presentasikan. Kemudian kita diskusi, karena ini kan kebanyakan nanti kita membahas mengenai. Kemudian kita debat. Debatnya ini dan khususnya saya buat di tugas itu pertemuan 14 dan 15. Tapi sebelumnya siapkanlah makalah masing-masing. Ada nanti kita buat 8 kelompok. Ya 8 kita buat. Karena melihat ini, saya melihat kemarin masih ada lagi yang belum. Berarti kalau kita bagi 8 kelompok, berarti itu nanti sekitar 6 atau 5 orang sekitar itu. Kelompok mustahil lagi bisa dibuat 5 orang kok. Nah, itu bukan tugas per orang, tapi wajib mempertanggungjawabkan adalah 5 orang. Nah, kemudian penilaiannya gimana? Nah, kehadiran dan partisipasi kita buat 10%. Kemudian tugas dan kuis termasuk tadi itu kelompok adalah 20%. Kemudian ITS adalah 30%. Kemudian UAS adalah 40%. Referensi kita menggunakan buku David Ervin dan ada teman kita dari Jepang Ichi Eric ke Sahara tahun 2020. Nah, tadi David adalah 2016. Kemudian ada kita menggunakan buku pendukung. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan saya rasa ini kurang, belum cukup. Alangkah baiknya ada kawan-kawan juga mengupdate buku-buku yang terbaru atau ilmu yang terbaru mengenai ini. Ya, cari lagi buku yang 21 atau yang itu pengarang ternama, kan bisa. Ya, kalau umpamanya berapa bukunya beritahu kita, sudah kita sesuaikan. Kurang jelas ya?
Iya. Yang dari situ kan ada 10%. Betul. Tapi untuk peserta yang ditulis dan mengikuti BPS harus bisa menghadiri 9 kali pertemuan atau 50%. 9. Ini maksudnya akan dari 16 berarti kurang berapa kalau 9? 16 kurang berarti itu sekitar 7 kali kan tidak masuk. Enggak? Iyalah, 9 tambah 7 berarti 16. Kan jumlah kita pertemuan kan 16. Nah itu kita anggap 100%. Berarti karena 100% kita mengambil dari 10% kan? Nah sekarang pertanyaannya, Gimana juga kalau misalnya kami stabil atau izin, apakah bagaimana pemegangan nilai itu? ya terima kasih, bagus pertanyaannya. Bagaimana kalau izin juga Pak? Nanti kita melihat di kontrak kuliah bahwa melakukan izin ada bukti. Nanti kan ditandatangani oleh komisaris loh, dibacanya nanti. Jadi nggak ada dusta di antara kita. Jadi udah pas tahu kan, kalau izin Pak tanpa permisi berarti absen. Izin tidak ada bukti dan alasan berarti absen kan? Nah nanti kan dibaca nih. Nah, yang mana ini yang izin itu harus memiliki bukti? Ya, kita harus menunjukkan mulai sakit. Tentu kan ada surat dari dokter. Nah itu kan. Ya, terima kasih, pertanyaan cukup bagus. Baik, selamat pagi semua. Hari ini kita mau masuk ke pertemuan kedua mata kuliah manajemen strategi. Di penyampaian status tadi awal dari susun semua topik-topik mata kuliah yang kita pelajari selama satu semester. Nah, termasuk topiknya ini yaitu pertemuan kedua mengenai sifat manajemen strategi. Nah, tentu kita harus mengetahui dulu apa itu manajemen strategi. Manajemen strategi merupakan seni dan sains dalam memformulasikan, mengimplementasikan, mengevaluasi keputusan lintas fungsional yang membuat organisasi dapat memperoleh tujuan. Ada beberapa tahap yang harus kita lakukan dan bisa kita berdiskusikan nanti, bisa kita mengetahui dalam mata kuliah manajemen strategi. Nah, kemudian tujuan manajemen strategi ini apa? Nah, tujuannya yang pertama yaitu memberikan arah jangka panjang perusahaan yang bakal dicapai. Yaitu memberikan arah jangka panjang kepada perusahaan itu supaya tujuannya itu bisa dicapai. Membantu perusahaan beradaptasi pada setiap perusahaan. Jadi mulai nanti kan lebih cenderung ke apa hambatan-hambatan, apa ancaman-ancaman baik dari dalam maupun dari luar, termasuk kalau di bidang usaha ada saingan di pasar, ada saingan yang terjadi luar, membuat kinerja perusahaan menjadi lebih efektif. Nah itu dia, mengaplikasikan dan mengevaluasi strategi yang disepakati dengan efektif dan efisien, membuat strategi baru untuk menyesuaikan dengan perkembangan lingkungan eksternal, meninjau ulang kelebihan dan kelemahan serta mencermati peluang dan ancaman bisnis perusahaan. Dan yang terakhir, berinovasi pada produk dan layanan sehingga selalu disukai oleh konsumen. Sama halnya dengan mata kuliah sebelumnya kan. Ini kerja pelajaran kan di mata kuliah sebelumnya. Artinya kita harus melihat, nah ini terutama di mengenai konsumen. Nah ketika ada satu perusahaan, ya kita harus memahami dan menganalisis bagaimana kesukaan daripada konsumen. Jadi dari situ kita bisa dapat memperbaiki, ya, kita dapat memperbaiki bagaimana usaha kita bisa menembus pasaran. Artinya kita bisa mengidentifikasi daripada
segmen-segmen pasar. Dan manfaatnya, apa manfaat daripada manajemen strategi itu? Manajemen strategi dapat menghasilkan sebuah keputusan terbaik bagi organisasi. Nah, manfaatnya dia bisa dapat membuat keputusan terbaik dalam satu organisasi. Kegiatan merumuskan strategi akan membantu untuk meningkatkan kemampuan organisasi dalam menghadapi berbagai tantangan. Nah, apa tantangan tadi? Ya, dilihat dari luar ada beberapa tantangan, dilihat juga dari dalam ada tantangan, termasuk juga kinerja daripada pegawai-pegawainya. Nah, itu mungkin ada yang tidak sesuai, yang perlu diperbaiki. Ada tantangan dari luar. Nah, umpamanya ada pesaing-pesaing yang datang. Nah, tentu kita kan harus betul-betul membuat, ya, merumuskan strategi kita supaya kita tidak ditinggalkan, kita tidak kalah dalam persaingan. Ya. Kemudian keterlibatan seorang pegawai dalam merumuskan strategi akan membuat mereka mengerti dan menghargai produktivitas yang pada akhirnya meningkatkan motivasi kerja. Nah, itu. Jadi seorang pegawai juga merupakan mereka harus dapat berpartisipasi, ya, diikutsertakan di dalam pembuatan strategi. Nah, kemudian implementasi manajemen strategi ini akan membuat sebuah organisasi menjadi lebih peka terhadap ancaman dari luar. Seterusnya, manajemen strategi yang baik akan dapat membantu mencegah berbagai masalah yang berasal dari dalam ataupun dari luar. Nah, itu yang saya bilang tadi. Berarti ini membuat strategi ini ada dua faktor yang harus dia membuat analisisnya. Terutama yaitu ancaman dari luar, kemudian ancaman dari dalam. Ancaman dari luar itu berupa pesaing-pesaing yang artinya ada pesaing-pesaing yang baru. Nah, dari dalam yaitu termasuk tadi sumber daya manusianya, bagaimana dengan pegawai? Apakah mereka bisa menggunakan teknologi dengan percepatan perkembangannya? Nah, itu yang perlu diperhatikan. Strategi manajemen dapat membuat perusahaan untuk bisa beradaptasi terhadap perubahan. Nah, sebuah perusahaan itu kan harus dapat beradaptasi dari perubahan. Artinya dia kan eksis dalam memproduksi sesuatu produknya. Pelaksanaan manajemen strategi akan membuat suatu organisasi lebih profitabil ketimbang organisasi yang belum menerapkannya. Nah, itu kelebihan kalau perusahaan atau organisasi yang sudah melakukan manajemen strategi. Kemudian kita masuk ke tahapan manajemen strategi. Apa saja tahapan-tahapan dalam manajemen strategi? Yang pertama adalah formulasi. Tahap formulasi membuat misi, menentukan kekuatan dan kelemahan internal, mengidentifikasi peluang dan tantangan eksternal, serta mengambil keputusan strategis pilihan termasuk kegiatan yang dilakukan pada tahap formulasi. Nah, ini ada 3 tahap formulasi, kemudian masuk ke tahap implementasi, kemudian masuk ke tahap evaluasi dan kontrol. Nah, sebelum melakukan ini formulasi, strategi, implementasi, evaluasi, tentu terlebih dahulu melakukan evaluasi terhadap lingkungan. Lingkungannya baik dari eksternalnya maupun internal. Tahap yang kedua yaitu implementasi strategi. Nah, kita bisa dapat melihat tahap implementasi. Pada tahap ini Anda harus menentukan sasaran tujuan, mengelola kebijakan dan semua sumber daya, serta memotivasi pegawai, membangun kultur yang mendukung strategi dan menciptakan struktur organisasi yang efektif, termasuk ke dalam tahap implementasi. Nah, ini sudah mencakup semua. Jadi ketika kita tadi membuat formulasi, maka kita berada ke tahap implementasi. Nah, yang ketiga yaitu tahap evaluasi.
Disinilah tugas-tugas pimpinan itu sangat sulit dan berat. Ada 3 kegiatan utama pada tahap evaluasi, yaitu menganalisis semua faktor internal dan eksternal, mengukur kinerja, serta menentukan tindakan perbaikan. Nah, biasanya itu kan kalau dievaluasi, ya dilihat dari tidak sesuatu, dilihat dari awal bagaimana pelaksanaannya, pertengahan sampai akhir. Ketika itu terjadi umpamanya ada kesalahan-kesalahan fatal yang terjadi pada proses ini, maka dilakukanlah perbaikan. Nah, kemudian tahap evaluasi diperlukan untuk mencermati sukses tidaknya strategi yang diterapkan. Evaluasi sangat diperlukan agar strategi perusahaan bisa beradaptasi dengan baik pada setiap perubahan internal dan eksternal. Sifatnya, apa saja sifat daripada manajemen strategi? Sifat dasarnya yaitu sebuah manajemen strategi selalu menyikapi terjadinya perubahan lingkungan sehingga mampu mempengaruhi implementasi manajemen dan selalu berupaya untuk dapat merealisasikan tujuan yang sudah ditetapkan. Nah, dari tujuan yang sudah ditetapkan oleh satu organisasi, tentu kan tidak semulus yang kita harapkan. Nah, pasti kan ada tantangan. Tantangannya itu baik dari luar maupun dari dalam. Pasti setiap organisasi itu tidak semulus apa yang diharapkan dari tujuan-tujuan yang ditetapkan. Mungkin saja di tengah jalan putus. Kenapa? Dilihat dari sumber daya manusia kinerja daripada pegawai. Putus kenapa? Ya dilihat dari ancaman dari luar. Nah itulah. Belum lagi hal-hal lain yang mempengaruhi daripada apa tujuan daripada organisasi itu. Nah tentu kan, makanya saya katakan tadi, pimpinan itu harus betul-betul jeli dalam melakukan analisis dari organisasinya. Karena penetapan suatu tujuan itu sudah disepakati semua oleh pimpinan. Sepakati bahwa tujuan kita seperti ini. Tapi tujuan itu tidak dicapai dengan semulus itu. Pasti kan ada tantangan yang harus dihadapi. Ada perbaikan yang harus dilakukan. Ada beberapa sifat daripada manajemen strategi yaitu bersifat pada jangka panjang. Nah, ini bukan mengabaikan bahwa jangka pendek itu tidak digunakan, tapi membuat manajemen strategi ini lebih berorientasi pada jangka panjang. Nah, umpamanya 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Nah, situ dia. Memiliki sifat yang dinamis. Dia dinamis. Jadi tidak monoton, tidak di situ-situ aja. Artinya begitu ada perubahan dia akan harus segera melakukan juga mengikuti perkembangan. Manajer strategi butuh dimonitoring oleh seorang manajer tingkat atas. Nah ini ada, kalau kita kan melihat ada manajer atas, menengah dan setelahnya manajer yang pertama top manager, yang kedua middle, menengah, yang ketiga manajer bawah. Berorientasi dan mendekati pada masa depan. Relevan tadi yang artinya kan jangka panjang. Jadi dia berorientasi ke masa depan. Senantiasa didorong dan didukung dalam hal pelaksanaan oleh semua sumber daya yang tersedia. Kalau juga pimpinan itu semua berkeputusan dan dari tujuan yang dicapai, kalau juga sumber daya manusianya tidak didukung, ya sia-sia juga. Makanya dalam satu organisasi itu dilihat dulu sumber daya manusianya. Ketika sumber daya manusianya ini terlalu, artinya masih minim, maka dilakukanlah berupa motivasi. Diberikan motivasi seperti pelatihan, perkembangan supaya mereka tidak kalah dari pesaing-pesaing dari luar. Ya, itu yang merupakan usaha-usaha yang dilakukan oleh pimpinannya. Nah, apa keuntungan manajemen strategi ini?
kita melihat dari sisi finansialnya. Organisasi yang memakai manajemen strategi lebih menguntungkan dibandingkan organisasi yang tidak menggunakan manajemen strategi. Kenapa? Perusahaan yang memakai manajemen strategi ini menunjukkan adanya peningkatan penjualan. Itu kalau kita melihat dari ini apa masalahnya? Keuntungan serta produktivitas. Kenapa? Mereka kan melihat dari pegawai-pegawainya sudah diberikan motivasi, diberikan pelatihan supaya mereka dapat menguasai ya, kegiatan unit-unit kerja yang dipercayakan kepada mereka, sehingga mereka itu tidak kalah saing, dapat melakukan pekerjaan dengan menggunakan dari sisi teknologi, menggunakan sisi teknologi dengan baik. Ya, kalau dulu umpamanya mereka masih manual, berarti harus mengejar ya, ketercapaian daripada tujuan itu menggunakan peningkatan daripada pegawainya, diberikan pelatihan kepada pegawainya, sehingga mereka dapat ya, kalau bisa dapat menggunakan teknologi yang saat ini lagi top-topnya. Semuanya kan usaha menggunakan teknologi canggih. Kemudian kita melihat dari keuntungan non finansial. Manajemen strategi ini tidak hanya membantu perusahaan untuk menghindari perusahaan dari kerugian finansial. Keuntungan non finansial juga akan didapat oleh sebuah perusahaan seperti meningkatkan kesadaran tentang ancaman dari luar perusahaan, meningkatkan pemahaman tentang strategi pesaing, meningkatkan produktivitas karyawan, dan lain sebagainya. Karakteristik manajemen strategi, apa saja karakternya? Mengintegrasikan analisis dan intuisi. Metode ini berusaha untuk mengelola informasi kualitas dan kuantitas dalam bentuk yang memungkinkan keputusan efektif bisa diambil dalam keadaan yang tidak menentu. Intuisi mempunyai peran penting dalam membuat keputusan strategi yang baik. Intuisi juga dapat dimanfaatkan jika ada beberapa variabel yang mana variabel tersebut saling berhubungan atau ketika harus memilih pilihan dari beberapa pilihan yang meyakinkan. Nah ini, kalau karakternya ini kan sifatnya memilih. Kalau ada ancaman dari dia memilih. Nah, alternatif yang harus kita lakukan seperti ini. Nah, apa tujuannya? Kita dapat bertahan pada produk yang kita memberikan produk yang kita produksi. Nah, walaupun ancamannya dari luar itu kencang dan banyak yang merupakan saingan itu, ya, kita akan bertahan dan memperhatikan dan menganalisis bagaimana mutu dan kualitas yang kita kelola. Kemudian yang kedua, beradaptasi dengan peralihan. Beradaptasi dengan peralihan metode manajemen strategi didasarkan pada kepercayaan bahwa institusi seharusnya secara terus-menerus memantau kejadian di lingkungan internal dan eksternal serta tren, sehingga peralihan yang cepat bisa dibuat ketika diperlukan. Nah, ini yang memprediksi semua, termasuk itu yang datang dari luar, yang datang dari dalam. Lalu ini sebagai bahannya untuk melakukan analisis dan perbaikan di organisasinya. Tahap yang ketiga yaitu metode manajemen strategi yang terdiri atas 3 tahapan: melakukan formulasi strategi, implementasi strategi, dan evaluasi strategi. Tadi kan sudah kita melihat bahwa tahapan-tahapannya yang melakukan. Nah, ini muncul lagi di yang ketiga, tahapan manajemen strategi. Nah, ini penting tahapannya. Tahapannya tadi yang pertama itu melakukan formulasi strategi. Yang kemudian tahapan keduanya
yaitu mengimplementasikan daripada manajemen strategi. Yang ketiganya melakukan evaluasi strategi. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kami berikan kesempatan kepada presentator pertama untuk menyajikan hasil diskusi kami kepada saudara kami yang bersama. Baik, langsung saja kami akan menjelaskan tentang materi kami, yaitu strategi integrasi. Nah, strategi integrasi ini terbagi atas 3 poin, yaitu integrasi ke depan, integrasi belakang, dan integrasi horizontal. Nah, integrasi ke depan ini melibatkan akuisisi atau kepemilikan atau peningkatan kontrol yang disebut juga distributor atau pengecer. Nah, pada saat ini produsen telah menjalankan di perusahaan dengan menggunakan strategi integrasi ke depan ini dengan menggunakan web. Nah, untuk menjual produk di perusahaan tersebut, jadi perusahaan ini menggunakan web dalam melaksanakan penjualan produk. Nah, berikut juga ada 6 poin dari integrasi horizontal ini, yang termasuk salah satunya itu ketika distributor perusahaan saat ini sangat mahal atau tidak dapat diandalkan atau tidak mampu memenuhi kebutuhan perusahaan. Nah, di sini juga ada poin kedua, yaitu ketika ketersediaan distributor yang berkualitas itu sangat terbatas. Nah, di sini juga ada poin yang ketiga, yaitu ketika sebuah organisasi bersaing dalam industri yang bertumbuh dan diharapkan akan terus tumbuh secara pesat. Nah, poin yang keempat, ketika organisasi memiliki sumber daya, modal, dan manusia yang dibutuhkan perusahaan untuk mengelola bisnis dalam mendistribusikan produk sendiri dalam perusahaan tersebut. Nah, di sini juga ada poin kelima, yaitu ketika keuntungan dari produk yang stabil sangat tinggi. Nah, keenam, yaitu ketika distributor atau pengecer saat ini memiliki margin laba yang tinggi. Nah, poin yang kedua yaitu integrasi ke belakang. Integrasi ke belakang ini merupakan strategi untuk mencari kepemilikan atau meningkatkan kontrol atas pemasok perusahaan, dan juga strategi ini sangat cocok saat pemasok tidak bisa diandalkan. Saat tidak bisa diandalkan pemasok dalam suatu perusahaan. Nah, jika pemasok di dalam suatu perusahaan itu misalnya terlalu mahal atau tidak dapat memenuhi kebutuhan perusahaan, nah, integrasi ke belakang ini ada beberapa poin, yaitu 1, ketika pemasok perusahaan saat ini sangat mahal atau tidak dapat diandalkan atau tidak mampu juga memenuhi kebutuhan di dalam perusahaan. Nah, yang kedua, ketika jumlah pemasok sedikit dan pesaing sangat banyak. Yang ketiga, ketika organisasi bersaing dengan perusahaan yang tumbuh dengan cepat. Yang keempat, ketika organisasi memiliki sumber daya modal dan manusia yang dibutuhkan perusahaan untuk mengelola bisnis baru dalam mendistribusikan produk sendiri. Nah, seperti yang ada di atas. Yang kelima, ketika manfaat kestabilan harga itu sangat penting. Yang keenam, ketika pemasok memiliki laba yang tinggi. Dan yang terakhir, ketika suatu organisasi perlu membeli SD sumber daya dan dibutuhkan dengan cepat. Nah, untuk materi selanjutnya akan diteruskan teman kami Malazak. Terima kasih. Baik, yang ketiga itu tentang integrasi horizontal. Di sini integrasi horizontal merupakan kombinasi beberapa bisnis dalam rantai produksi yang sama di bawah satu koordinasi atau kendali. Apa itu integrasi horizontal? Integrasi horizontal berarti mengkombinasikan beberapa bisnis dalam rantai produksi yang sama di bawah satu koordinasi atau kendali.